Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Madini di sini mau kali ini mau mempresentasikan hasil desain UI UX untuk ide bisnis saya. Boleh di next? Nah, jadi ide bisnisnya itu dimsum yang kayak terbuat dari bahan bakunya tuh ayam sama bayam, inovasi dari ayam sama bayam gitu. Terus untuk logonya tuh di tengah-tengahnya tuh ada gambar dimsum melambangkan kalau misalkan si apa namanya si bisnis ini tuh jualan dimsum gitu. Terus ada kita semua kita semua dimsum. Kenapa mereknya namanya kita semua dimsum? Karena kayak merepresentasikan aja kalau misalkan dimsum ini tuh bisa dimakan sama kita semua gitu, tanpa mandang umur, tanpa mandang gender, tanpa mandang kelas. Jadi semua orang bisa makan dimsum ini gitu. Terus di latarnya itu warna merah, bendera Indonesia itu kan merah putih ya. Nah, itu sebenarnya diambil warna merahnya tuh dari itu. Jadi kayak kita semua orang Indonesia gitu bisa makan dimsum ini gitu. Terus, nah ini kalau misalkan buka aplikasinya, nanti kalau misalkan belum punya akun itu daftar dulu, masukin email sama kata sandi atau bisa juga daftar pakai akun Google. Terus nanti tinggal daftar, kalau misalkan udah punya akun bisa langsung ke yang masuk itu kan ada underline-nya ya. Nah, underline itu nanti bisa dipencet gitu. Nah, ini kita tadi udah daftar, terus verifikasi kode OTP. Jadi kalau misalkan udah daftar kan tadi masukin email. Nah, nanti di apa namanya? Nah, nanti di email itu dikirim kode OTP. Nanti dimasukin kode OTP-nya di sini supaya verifikasi alamat email yang kalian masukin nanti itu benar gitu. Next. Nah, kalau misalkan udah selesai verifikasi, nanti bakalan muncul kayak gini, verifikasi berhasil, menunjukkan kalau misalkan kita udah punya akun gitu. Next. Nah, lanjut ini ke login setelah kalau misalkan tadi di depan itu udah punya akun, nanti langsung masuk ke sini, langsung masuk ke page ini. Kalau misalkan belum punya akun, ke daftar dulu tadi. Tapi kalau misalkan udah punya akun, bisa pencet yang langsung masuk, ada underline-nya. Nah, itu nanti langsung masuk ke sini. Nah, nanti setelah masuk, next. Nah, setelah masuk nanti tampilan beranda dari aplikasinya seperti ini. Di kiri atas, di kiri paling atas itu ada apa namanya logo dari bisnisnya. Terus juga ada apa namanya iklan tentang si bisnisnya itu sendiri di atas. Terus juga ini bisa bisa kayak apa sih itu namanya beranda dari si menu-menunya yang ada di bisnis ini gitu. Terus juga udah ada disertain sama harga-harganya. Nah, itu ada tanda panah kan di kanan, ujung kanan itu. Nah, iya di ujung kanan itu ada tanda panah kalau misalkan kalian pencet itu nanti masuk ke halaman berikutnya. Nah, nanti bakalan masuk ke sini kalau misalkan kalian pencet yang tanda panah tadi di beranda. Tuh, nanti di sini tuh udah tersedia kalau misalkan kalian mau langsung order gitu kan, ini bisa langsung ditambah pakai yang plus ini. Bisa pakai yang plus ini. Kalau misalkan apa namanya mau langsung pesan, tinggal pesan sekarang, tapi ini di atas juga ada menunya gitu. Ini kan yang menu dimsum. Coba next yang ke menu minuman. Nah, nanti kalau misalkan dipencet yang minuman, nanti dia bakal keluar kayak gini. Jadi isinya tuh minuman-minuman aja. Terus di next. Nah, ini kalau misalkan apa namanya paket yang combo gitu. Jadi ada dimsum sama minumannya gitu. Dari menu si kita semua dimsum ini. Nah, mundur, mundur. Nah, ini kita contohin aja. Ini saya contohin kita tuh order 3 item. 3 item itu satu di es teh kita, terus juga es matcha semua, mundur lagi, sama uh,
item satunya lagi tuh di si dimsum Cita Ceria. Jadi ada 3 item. Terus, nah kalau udah itu udah selesai mau pesan apa, langsung di pencet yang bisa pencet yang pesan sekarang. Nah, kalau udah di pesan sekarang ini nanti tampilannya jadi ke sini, jadi begini, terus langsung masuk ke bagian pesan di bawah kan ada button icon nih, button iconnya kan tadi masih di beranda. Nah, sekarang kalau misalkan kalian pencet yang pesan sekarang tadi, yang di beranda itu, kalian pencet pesan sekarang, nanti otomatis langsung masuk ke page-nya si pesan gitu. Jadi langsung masuk ke situ. Terus karena ini akun baru ya kan, jadi kita belum nambahin alamat, terus juga belum nambahin metode pembayaran kan. Nah, nanti itu tuh bisa bisa ditambahin gitu, yang tambah alamat, terus juga eh, metode pembayarannya nanti bisa dipilih sama bisa pilih voucher juga. Ini ceritanya ini contohnya tuh ada 5 voucher yang tersedia gitu karena akun baru biasanya kan banyak vouchernya dari bisnis ini tuh karena akun baru jadi kayak ngadain banyak diskon gitu buat pengguna baru. Terus boleh di next. Nah, ini untuk metode pembayarannya. Kan tadi kan ada pilih metode pembayaran tuh di slide sebelumnya. Nah, pilih metode pembayarannya itu bisa tunai sama QR sama kurir. Jadi kayak kurirnya tuh kalau misalkan beli di aplikasi ini, kurirnya tuh dari gerai kita sendiri, outlet kita sendiri. Nah, kalau misalkan dari aplikasi e-commerce gitu ya berarti dari aplikasi tersebut gitu. Tapi kalau misalkan beli delivery ordernya dari aplikasi kita, berarti kurirnya itu dari gerai atau outlet kita sendiri. Kurir memang kurir dimsum kita gitu kan. Nah, nanti si kurir itu bisa bawa QR dan kalian bisa bayar pakai QRIS yang dibawa sama si kurir itu gitu. Tapi di contoh kali ini aku contohin kita pembayaran pakai tunai. Nah, ini contohnya udah masukin alamat di atas. Nah, di bagian atas itu udah ada alamat. Tadi kan sebelumnya ada pilihan tambah alamat. Nah, itu teman-teman kalau misalkan itu tinggal dipencet aja tambah alamat, terus nanti bisa masukin alamatnya langsung. Terus juga ini hmm, apa namanya? Vouchernya tadi kan ada 5 voucher yang tersedia. Nah, terus sekarang tuh udah 2 voucher yang digunain gitu. Jadi kayak di antara 5 itu udah bisa dipakai 2 voucher kayak gitu. Terus juga ada total rincian total menunya. Total menunya kan ada 3 tuh. Yang di atas total 3 menu. Nah, terus yang di bawah itu total dari keseluruhan setelah ada apa namanya biaya kirim, biaya antar. Tuh, terus total menunya, terus juga itu udah dipotong sama voucher yang digunain, sama udah dipilih metode pembayarannya langsung pesan sekarang. Nah, nanti dia bakal keluar kayak gini. Jadi pesanan kita tuh udah berhasil dibuat. Nah, untuk ngetrack ngetrack pesanan kita udah sampai mana, udah di tahap apa gitu, kayak misal udah lagi dimasak atau udah dalam proses pengantaran itu kita bisa lihat di sini. Tuh. Nanti di page pesan ini kalau misalkan udah selesai, udah berhasil pesan, nanti bakal kayak gini. Kalau misalkan pesanannya udah diterima, nanti dia bakal berubah jadi warna putih. Kalau misalkan belum, prosesnya belum selesai, berarti itu dia masih di warna kuning seperti itu. Kayak ini pesanan sedang dibuat di warna putih di pesanan sedang dibuat kayak gitu. Terus di sini juga ada uh, apa namanya ngedetailin lagi total menunya dan kita kan tadi bayarnya tunai, berarti kan kayak COD gitu kan. Nah itu berarti kita harus membayar sebesar yang tertera gitu, sesuai sama yang kita order seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada di page notifikasi. Di page notifikasi ini tuh jadi nanti teman-teman dapat notifikasi apapun kayak misal nanti ada apa namanya ada voucher promo, terus juga ada apa namanya proses pengantaran ke alamat kalian gitu, apa namanya orderannya. Nah, itu nanti ada di page di bagian notifikasi ini. Next. Nah, ini di selanjutnya di page profile, di profile saya itu kita bisa bisa lihat ini profil kita sama ada foto profilnya, terus juga
apa namanya, lokasinya, terus juga kayak ada riwayat pembelian, terus poin saya gitu, kayak kalau misalkan kita beli nanti kita dapat poin gitu kan. Nah, nanti poinnya bisa dikumpulin gitu. Terus ada voucher juga, pengaturan akun untuk apa namanya, setting akun kita, dan juga ada kritik dan saran. Next. Nah, ini bagian bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas yang pertamanya itu dari customer segment. Customer segment itu yang pertama masyarakat umum tanpa lihat umur, sesuai sama kayak tujuan dari si bisnisnya ini. Terus yang kedua, masyarakat yang bertujuan diet tapi masih pengen jajan, karena kan tadi kan bahannya alami gitu ya kan, si apa namanya, bayam sama ayam gitu. Jadi tetap sehat kalau misalkan untuk jajan orang-orang yang diet gitu. Sama yang ketiga, pecinta kuliner, dan yang terakhir mitra franchise. Jadi karena ini jadi eh si bisnis ini tuh udah punya franchise gitu. Jadi nggak cuma satu gerai atau satu outlet doang gitu. Udah ada di beberapa tempat gitu, idenya gitu. Terus yang kedua ada value proposition. Di value proposition ini yang pertama ada bahan bakunya unik gitu. Jadi kayak nilai nilai konsumennya tuh yang pertama tuh bahan bakunya unik, juga alami, ayam dan bayam gitu kan. Terus yang kedua, jajanan ini tuh, dimsum ini tuh dimsum yang sehat tapi enak gitu, nikmat tapi sehat gitu. Yang ketiga, cocok untuk gaya hidup sehat. Kayak yang tadi di customer segment ya kan, jadi kayak kalian mau hidup sehat tapi tetap mau jajan yang murah-murah, itu nilai konsumen, termasuk nilai konsumen. Terus yang keempat, sistem franchise yang mudah dan terjangkau. Ini buat teman-teman mitra franchise yang mau eh, berminat untuk franchise sama kita semua dimsum, ini gak perlu khawatir atau takut susah gitu, karena sistemnya mudah dan terjangkau. Terus yang kelima, menunya lengkap dengan minuman yang menyegarkan. Jadi kan tadi di page beranda juga ada menu kan. Nah, di bagian menu itu ada menu minuman juga, nggak cuma dimsum aja. Jadi ada pelengkapnya gitu. Terus yang keenam, dapat dibeli matang atau frozen. Kalau misalkan matang bisa delivery, atau kalau misalkan frozen juga masih tetap bisa delivery kayak gitu. Jadi kalau frozen bisa dimakan 2 sampai 3 kali gitu, terserah konsumen gitu. Terus yang ketiga ada channel, yang pertama outlet dan toko franchise. Outlet itu yang kedua, layanan online, kayak kita apa namanya, bekerja sama gitu sama Shopee Food, GoFood dan lain-lain. Walaupun kita udah punya aplikasi sendiri gitu, atau gerai atau outlet gitu, tapi kita tetap ada available gitu di Shopee Food, GoFood dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga, bazar, sama yang keempat ada sosial media. Lalu yang keempat, customer relationship. Customer relationship-nya satu itu ada program loyalitas, loyalitas ke konsumen-konsumen kita. Itu cara kita ngebangun relation sama konsumen. Terus juga yang kedua, sosial media interaktif. Terus yang ketiga, pelayanannya ramah. Keempat, testimoni. Yang kelima ada support branding untuk mitra, karena kita kan buka franchise itu, karena jadi kita saling support franchise kita gitu, karena kan franchise kita kan mitra juga. Terus yang kelima, revenue stream. Yang pertama, penjualan dimsum matang. Income kita tuh yang pertama dari penjualan dimsum matang yang bisa di delivery atau bisa dibeli di OTS di outletnya. Yang kedua, penjualan dimsum frozen pack. Terus yang ketiga ada penjualan minuman di outlet. Kan tadi kita nggak jual dimsum aja tuh, banyak ada paket juga sama ada minuman. Nah, itu kita jual juga sebagai income. Terus yang keempat ada paket bundling. Paket bundlingnya kayak yang tadi itu paket combo, itu termasuk ke dalam uh, pendapatan kita. Terus yang kelima ada fee franchise. Nah, teman-teman mitra franchise ini juga kan ada income dari sana kan. Nah, itu kita dapat dari franchise itu. Terus yang keenam ada royalti juga dari yang kerjasama dengan kita. Sama yang ketujuh, penjualan bahan baku atau sistem ke mitra franchise. 6, ada key activities. Yang pertama tuh kita kita ngapain aja. Yang pertama produksi, kedua pemasaran, ketiga penjualan, keempat pengembangan produk, kelima quality control mitra, keenam pelatihan atau support mitra. Ada key research. Research itu resource, itu ada yang pertama owner, kedua tim produksi, ketiga tim
marketing, keempat tim keuangan, kelima franchise management. Terus yang kedelapan ada key partnership. Yang pertama supplier bahan baku, kedua komunitas UMKM, ketiga platform delivery online, keempat mitra franchise, kelima influencer. Terus yang kesembilan ada cost structure, itu yang pertama ada biaya bahan baku, kedua biaya overhead, ketiga biaya tenaga kerja, keempat biaya promosi dan iklan, biaya pengiriman, terus biaya pelatihan dan support franchise, terus yang ketujuh ada biaya kemasan dan inovasi produk tuh. Terus habis itu yang kedelapan ada legalitas franchise supaya seperti itu. Dari aku cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, kritik atau saran. Jadi mungkin ke aku ke bagian logo ya. Bagian logo ini sebenarnya udah jelas sih, di sini ada dimsumnya. Cuma kayaknya untuk kita semua sama dimsumnya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau warna merah. Cuma penulisannya tuh ini kan ada kecil ya, jadi kayak kita tuh nggak langsung tahu ini eh, mereknya namanya apa gitu. Walaupun emang kita tahu ini dimsum, cuma tuh kan kita tetap butuh merek kita dikenal ya sama konsumen. Jadi lebih baik kayak entah warnanya diganti jadi warna lain atau boleh masih pakai warna merah tapi ditebelin gitu atau ganti font. Di bagian logo sih aku itu. Terus hmm, di sini udah oke. Tadi kalau saya di bagian bukan. Nah, di bagian sini ini sih di bagian tulisan dimsumnya ini. Menurut aku prefer lebih kayak backgroundnya aja yang warnanya entah kuning atau kuning sih ya. Ini kan karena udah merah ya. Jadi ini ya kuning terus tulisannya tuh bisa merah gitu. Jadi soalnya kalau ini terlalu nyaru aja sih. Karena ininya juga bentuknya kecil atau fontnya di bold gitu kan. Di bold aja kan ini kan bukan yang tipe bold ya. Begitu fontnya aja. Dan terus eh sebenarnya dari ini sih dari foto dimsumnya ini menurut aku sih lebih mending yang kayak nggak kotak gini sih kayak no background gitu. Oh, Cuma mungkin adanya begitu ya. Jadi ya aku sih lebih prefernya jadi kayak lebih kelihatan aja gitu bentuk dimsumnya kan jadi lebih enak dilihat gitu. Jadi menurut aku kalau bisa fotonya misalkan nanti ada aplikasinya eh, fotonya diupdate itu jadi no background. Udah sih dari aku cukup. Kalau untuk BMC-nya udah detail banget tadi. Jadi cukup dari aku. Ya, oke, itu aja. makasih banyak Salma atas saran-sarannya. Eh, Mungkin untuk presentasi aku kali ini aku cukupin. Makasih Salma. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di lain kesempatan.